Han Siang. Han Siang. Han Siang. Han Siang. Han Siang. Yang Mulia, waktu hampir habis. Tolong berikan perintah untuk mengeksekusi. Putri, apakah Anda yakin? Ketika eksekusi dimulai, Anda bisa menangkap pembunuh asli Yi dan GG. Yang Mulia, selain prajurit yang dijaga oleh pengawal, saya juga memiliki prajurit yang bersembunyi di kerumunan. Saya meminta mereka untuk menyamar sebagai orang biasa. Jika ada orang yang mencurigakan muncul nanti, mereka bisa menangkapnya segera. Lu Hanxiang, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan? Yang Mulia, saya sudah berada di istana hampir setahun. Selama periode ini, saya telah diberkati oleh Kaisar dan digunakan kembali. Tapi kasus ini memang salah. Han Siang benar-benar tidak membunuh Sui Yan. Tolong selidiki dan beri Han Siang kesempatan baru. Han Siang benar-benar tidak bersalah. Han Xiao benar-benar tidak bersalah. Tolong, Yang Mulia, selidiki. Tolong, Yang Mulia, lakukan penyelidikan yang jelas. Tolong, Yang Mulia, selidiki. Tolong selidiki. Yang Mulia, tolong. Tolong jadikan jelas. Semua berhenti bicara. Terdakwa Lu Hanxiang, saya sudah menyelesaikan persidangan kasus ini. Anda tidak perlu berdebat. Waktunya habis. Tidak. Fan gun. Han Siang. Han Siang. Han Siang. Han Siang. Han Siang. Yang Mulia, Han Siang tidak bersalah. Tolong, Yang Mulia, selidiki. Han Siang. Han Siang, Han Siang. Lepaskan aku, Han Siang. Han Siang. Han Siang, jangan pergi, Han Siang. Han Siang, lepaskan. Yang Mulia. Ah. Han Siang, lepaskan aku. Ahahaha. Ah.
Hei. Hei. Ha. Hei. Bagaimana dengan pendeta tahu itu? Apakah hantu Liu Hanxiang sudah muncul? Aku baru saja meminta para penjaga untuk datang ke sini. Selanjutnya, aku akan memaksa hantu wanita itu untuk muncul. Tunggu sebentar, Putri. Jangan keluar dari lingkaran ini. Kalau tidak, aku akan bertarung dengan hantu wanita itu. Jika ada yang salah, aku yang bertanggung jawab. Aku tidak sanggup. Hanya diam saja, kan? Aku sudah meminta para dewa untuk memberkati lingkaran ini. Dan roh jahat tidak berani mendekat. Selanjutnya, aku akan menggunakan mantra penangkap hantu untuk memaksanya keluar. Ya. Hei. Hei. Ya. Oh ya, guru. Ya. Liu Hanxiang. Bagaimana? Apakah ini akan menyebabkan kematian? Iblis ini memiliki dendam yang dalam. Putri harus fokus pikirannya, agar tidak terpesona olehnya. Berani sekali Liu Hanxiang. Mengapa kamu tidak cepat-cepat menampakkan diri? Liu Hanxiang, Nyonya, jangan takut. Aku di sini. Berani sekali Liu Hanxiang. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan kamar tidur Putri. Atau kamu akan hancur berkeping-keping. Nyonya, aku tidak bisa meninggalkan lingkaran ini. Hei. Jampun. Kalian berdua yang nekat dan sembrono. Berani-beraninya membuat masalah di hadapan kaisar. Kalian bahkan berbohong di istana. Kalian anjing-anjing. Berani-beraninya menipuku. Aku akan membuat kalian dihukum pancung oleh 5 kuda. Kalian berdua anjing. Hansia. Benar-benar Li Huaxiang. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Permaisuri? Cari guru kerajaan. Hanxiang, Hanxiang, Hanxiang. Menghadap Pandren. Ya, ketika kamu datang tadi, apakah kamu melihat sosok aneh? Tidak. Kamu cepat pergi beritahu dia. Hanxiang baru saja muncul. Cepat pergi. Sini. Ada di sini. Aku orang baik. Aku tidak melakukan hal buruk.
Aku tidak melakukan hal buruk. Parenti. Jangan bergerak. Perintah Kaisar. Tangkap hidup-hidup orang bermasker itu. Kamu takut? Baru Sabra Avalokiteshvara, setelah mempraktikkan prajna paramita yang mendalam, dan melihat semua 5 agregat kosong. Baru Sabra Avalokiteshvara, ketika mempraktikkan prajna paramita yang mendalam, dan melihat bahwa semua 5 agregat kosong. Baru Sabra Avalokiteshvara, ketika mempraktikkan prajna paramita yang mendalam, dan melihat bahwa semua 5 agregat kosong. Avalokiteshvara Bodhisattva, ketika mempraktikkan prajna paramita yang mendalam, dan melihat bahwa semua 5 agregat kosong. Baru Sabra Avalokiteshvara, ketika Bodhisattva Avalokiteshvara, aku tidak tahu. Kemu, kamu sudah selesai. Ada apa? Sudah selesai? Kapalaku pusing mendengarkanmu. Baisaka kamu berhenti mendengarku? Apa yang bisa kulakukan? Kitab ini mengatakan butuh 108 kali pembacaan. Kembalikan padaku. Tidak. Kalau begitu, aku akan membacanya dalam pikiran saja. Toh. Yang mulia, Suel, kamu juga ingin mengutukku? Kamu cari mati. Enggak, aku tidak berani. Juer, ada hal penting untuk dilaporkan. Melihat kamu dan putra mahkota sedang berbicara. Jadi lupakan saja. Cepat, ada apa, Yang mulia? Pria berbaju hitam sudah ditangkap. Cao sedang membawanya ke istana Qiangqing sekarang. Kaisar mengatakan akan menginterogasinya sendiri. Lihat, Yang Mulia. Dan Sang Putri. Kan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia. Dan Sang Putri. Pria berbaju hitam yang membunuh Suyan dan Suan Fei sudah ditangkap. Dia sekarang menunggu di istana Qiangqing untuk perintah Kaisar. Atas perintah Kaisar. Silakan pergi ke istana Qiangqing untuk persidangan.
putramu dan hamba, Yizhen, memberi hormat padamu. Yang mulia, aku sudah mengaturnya. Ya. Semua berdiri. Terima kasih, Yang mulia. Ayah, ada apa dengan adegan ini? Bukankah kamu memintaku untuk menghakimi pria berbaju hitam itu? Aku belum melihatnya. Yizhen, jangan khawatir. Han Xiang, kamu bisa keluar. Han Xiang, kamu tidak mati. Kaisar, ada apa? Ada apa? Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku mendengar bahwa putri menemukan segel giok dari kamar Han Xiang dan menuduh Han Xiang membunuh Sueyan. Tapi aku membandingkan kata-kata putri dan Han Xiang. Aku masih curiga tentang hal itu. Kemudian, ketika Han Xiang mengungkapkan latar belakangnya, menunjukkan bahwa dia tidak mungkin bersekongkol dengan pembunuh. Langkah ini membuatku semakin khawatir. Jadi aku mengeluarkan dekret kerajaan, memerintahkan semua orang untuk tidak mengunjungi penjara, dan memutuskan untuk menginterogasi Han Xiang di malam hari. Aku menyampaikan salam kepada Yang Mulia. Yang Mulia, Han Xiang benar-benar tidak bersalah. Tolong beri aku lebih banyak waktu untuk membuktikan identitasnya dan membersihkan nama Han Xiang. Tolong, Yang Mulia, selidiki. Han Xiang memang putri dari Yi dan Gege. Kupu-kupu giok dan segel giok juga ditinggalkan untukku oleh ibuku. Kemudian, ketika Han Xiang masuk ke istana, Yudi ditemukan oleh Tong Sikou. Tong Sikou memberitahuku tentang asal-usulku. Aku tidak tahu mengapa Yuin dicuri oleh Sueyan. Dia mengaku sebagai diriku. Tapi Tong Sikou takut aku akan diburu. Jadi dia tidak membiarkanku menceritakan kisah hidupku. Tapi aku tidak tahu mengapa. Permaisuri, dia menyembunyikan segel giok di kamarku untuk menjebakku. Yang mulia, menurutku, kita harus melakukan tes darah agar kebenaran dapat terungkap. Han Xiang masih bersikeras bahwa dia adalah putri Yidan. Dan dengan saran dari tabib istana, aku memutuskan untuk melakukan tes darah. Tak disangka, Han Xiang benar-benar darah dagingku. Yang Mulia, Apa? Han Xiang benar-benar putri kaisar. Apakah masih ada keraguan?
maka Han Xiang adalah saudariku. Putri, kamu sengaja menyebab Han Xiang. Dia hampir kehilangan nyawanya karena kamu. Sekarang apakah kamu tahu dosamu? Sigil Jayak Kaisar benar-benar ditemukan di kamar Han Xiang. Aku melihat buktinya. Aku menyimpulkan dia punya niat jahat. Aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Aku mohon Kaisar menyelidiki. Aku tidak bersalah. Diam. Sekarang kau masih mau berkelit. Komandan kau, bawa tahanan ini. Paduka, Paduka. Tahanan sudah dibawa. Selir Cui memberi salam kepada Yang Mulia. Han Xiang, kau masih hidup. Berani sekali kau. Sebagai penjahat, berani kau bertindak semaumu? Mereka bertiga mengaku bahwa kau menculik anggota keluarga mereka untuk memaksa mereka bekerja untukmu dan memfitnah Han Xiang. Apa lagi yang mau kau katakan? Kaisar, aku bersalah. Sue. Yang Mulia, mohon ampun. Aku dipaksa oleh sang putri. Sue, kau? Sekarang semua bersaksi melawanmu, putri. Kau masih menyangkal? Ayah, aku tahu salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kau pikir belum terlambat? Pandren, Paduka, tolong selamatkan aku. Demi hubungan kita, tolong selamatkan aku. Rangkong, kau telah mempermalukanku. Ini semua karena kau. Jika kau tidak terobsesi dengan Han Xiang, mengapa aku harus memfitnahnya? Kau, berani kau berkelit? Cukup, putri. Kau telah melakukan perbuatan keji dan mencoba mengalihkan kesalahan. Sangat tidak pantas. Jika kau masih menjadi raja suatu negara nanti, bagaimana bisa menjadi teladan dunia? Apalagi menjadi panutan bagi selir-selir. Ayah, aku tahu aku salah. Mohon ampuni nyawaku, Yang Mulia. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tapi mulai sekarang kamu akan pindah ke Istana Shouwan dan merenungkan hidupmu di sisa waktumu. Kamu tidak boleh meninggalkan Istana Keabadian. Bukankah aku akan mati di Istana Keabadian? Zet Angkang Tsuya, kamu melihat putri membuat kesalahan besar. Bukannya menasihatinya, malah menghasut. Aku akan menghukummu untuk dipenjara bersama putri. Dan kamu tidak boleh meninggalkan istana seumur hidup. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. In wrong. Apakah kamu keberatan dengan keputusanku? Aku tidak berani. Semuanya terserah Yang Mulia. Komandan Cao, bawa putri dan Juer pergi. Ya, Kaisar, seseorang, Kaisar, bawa mereka pergi. aku tahu kesalahanku. Ayah, aku tidak ingin pergi ke Istana Shouwan. Yang Mulia, kasihanilah. Kaisar. Kaisar, mohon kasihanilah. Sedangkan kalian bertiga, meskipun kalian diancam oleh putri, tetapi kalian juga tergoda oleh uang. Meskipun kalian tidak bersalah hingga dihukum mati, tetapi kalian harus membayar harganya. Aku akan menghukum masing-masing dari kalian dengan 20 pukulan. Ini hukuman kecil untuk pelajaran besar. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar, aku punya sesuatu yang tidak kumengerti. Apa yang tidak jelas? Silakan lanjutkan. Karena kamu sudah mengenali identitas Han Xiang, mengapa kamu masih menjatuhkan hukuman gantung untuknya? Dan Han Xiang jelas-jelas mengalami penyiksaan kaki. Mengapa dia masih hidup? Itu semua adalah ide Han Xiang. Tujuannya adalah untuk menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar. Liu Han Xiang berpikir bahwa setelah penyelidikannya, dia masih tidak bisa menemukan identitas pria berbaju hitam. Tetapi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini telah dibebaskan dari kecurigaan. Bahkan jika Han Xiang mendapatkan kembali identitas putrinya, itu tidak akan banyak membantu dalam penyelidikan. Setelah saya mendengar ide Han Xiang, saya pikir itu terlalu berisiko. Tetapi karena desakan Han Xiang,
Saya harus meminta Algojo untuk memasang kerah besi di bawah topengnya terlebih dahulu, untuk melindungi Han Xiang dari rasa sakit akibat dicekik. Selama Han Xiang berpura-pura mati, semua orang akan salah mengira bahwa Han Xiang sudah mati. Jadi setelah Han Xiang dieksekusi, ada rumor tentang hantu Han Xiang di istana. Ini juga yang saya izinkan. Usaha sebesar ini, tujuannya adalah untuk memancing pembunuh sebenarnya. Saya khawatir pria berbaju hitam tidak akan tertipu. Tetapi saya tidak pernah menyangka, pria berbaju hitam itu adalah Teaer. Komandan Chao memimpin para pangeran untuk menemui Anda, Yang Mulia. Ayah, Anda pasti bukan pria berbaju hitam itu. Pasti ada kesalahpahaman, kan? Selain itu, pria berbaju hitam itu sangat ahli dalam bela diri, yang tidak seperti pukulan dan tendangan biasa Anda. Apalagi, kesehatan Anda tidak pernah baik. Ayah, tolong beritahu saya dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, saya tidak pernah sakit. Selama bertahun-tahun, saya menyembunyikan kemampuan bela diri saya yang kuat, hanya untuk menghindari kecurigaan. Saya tidak menyangka. Toad, saya bertanya padamu. Kasus pembunuhan Yi dan 21 tahun yang lalu adalah perbuatanmu, Yang Mulia. Sekarang semuanya sudah terungkap. Tidak ada yang bisa saya katakan. Anda mengakuinya? Toad. Kamu dan Yidan sangat mencintai. Mengapa kamu membunuhnya? Karena aku membenci Yidan. Dulu, aku mencintai Yidan, dan kami sudah bertunangan. Tetapi Yidan tiba-tiba memutuskan pertunangan, yang membuatku hancur. Yidan, jangan begitu kejam padaku, oke? Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan jelas. Aku berdiri di luar kediaman Pangeran Sen. Menangkannya memberi congratulation. Tapi yang bagiku, menggapai Kangku. Aku menulis beberapa surat untuknya. Tapi semuanya dikembalikan oleh Yidan. Ini membuatku semakin penasaran. Apa alasannya? Membuat Yi dan mengambil keputusan ini dalam semalam. Dan meninggalkanku. Dan setelah Yi dan kabur dari rumah, aku mencarinya kemana-mana. Begitu Yi dan pergi tanpa pamit, aku tak bisa menemukannya meski sudah berusaha keras. Aku hampir menyerah. Tak disangka, aku mengetahui secara tak sengaja. Akhirnya aku tahu keberadaannya. Begitu aku masuk ke istana, aku melewati paviliun Hongyi. Aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Selir Jing dan Huang Gui. Lihat Selir. Kenapa kau di sini? Ah? Putri dan mengirimiku surat, tolong lihat. Katanya Yi dan menulis surat untuknya. Jadi, aku menemukan kesempatan untuk pergi ke kamar Selir Jing untuk memeriksa surat itu diam-diam. Baru kemudian aku tahu bahwa Yi dan bersembunyi di kuil Pushou.
Jadi dengan sangat sedih aku membunuh Yidan. Putri. Mari minum sup tonik. Ja? Ah. Yidan. Kenapa? Kenapa? Ah. Ah. A. Tolong bantu aku. Tolong. Tolong. A. Kau. Kenapa kau melakukan ini? Kemudian, ketika aku tahu bahwa Suean adalah putri Yidan, kebencianku muncul kembali. Aku tak menyangka setelah bertahun-tahun. Aku masih tidak bisa melupakan hal ini. Tapi tidak berubah. Suean adalah anak dari Yidan dan pria lain. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk membalas dendam. Jadi aku membunuh Suean. Kemudian, Han Xiang diperintahkan untuk menyelidiki kasus ini. Aku takut hubungan antara Suean dan Yidan akan terungkap. Jadi aku menghentikannya untuk menyelidiki. Kemudian, ketika dia mengetahui Xuan Fei terlibat dan masalah Yidan, aku takut Xuan Fei akan menyangkalnya. Aku memintanya untuk berpura-pura bunuh diri. Aku pikir ini akan mengakhiri masalah ini. Yang Mulia,
Sebenarnya, Anda tidak sengaja memakan Black Doodle dari kampung halaman Hansiang. Sekarang sepertinya, itu seharusnya bukan kecelakaan. Karena aku sudah selama ini melacak keberadaan Putri Lidan. Jadi aku sering pergi ke dekat kuil Pushi untuk mencari beberapa petunjuk. Kadang-kadang aku tinggal di sana selama beberapa hari. Waktu itu, aku ceroboh. Sehingga aku melakukannya. Black Doodle, ayah. Bagaimana bisa kau begitu bingung? Kau selalu mengajari anak-anak untuk belajar dari orang bijak. Tapi kau terus membuat kesalahan. Kau bahkan tidak menyayangi Hansiang. Membunuh Yi dan dengan tanganku sendiri menyakitkan hatiku. Menyakitkan hatiku. Tapi sekarang kebenaran telah terungkap. Aku justru merasa lega. Meskipun sampai sekarang, aku tidak tahu anak siapa yang dilahirkan Yidan. Tapi setelah bertahun-tahun, aku tidak ingin mengejarnya lagi. Dendam ini telah membebaniku selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah lama bosan. Sudah saatnya melepaskannya. Yang mulia, Eyair telah melakukan banyak kejahatan, dan sudah lama tidak diterima oleh langit dan bumi. Aku memohon Kaisar untuk menghukum mati aku, dan berikan keadilan untuk Yidan, Sueyan, dan Xuanfei, dan biarkan aku bebas. Yang mulia, meskipun ayahku telah melakukan banyak kejahatan, tapi tolong kasihani ayahku karena perubahan yang tiba-tiba. Kebenciannya membutakan dirinya, dan membuat kesalahan besar. Tolong pertimbangkan bahwa ayahku, untuk kontribusinya pada dinasti Qing. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong selamatkan nyawa ayahku. Tai Er, jangan lakukan ini. Ayah sudah memutuskan. Ayah, kamu tidak boleh mati. Dosa ayahmu tidak bisa ditebus. Hatimu sudah cukup. Tolong penuhi kanjenanku. Jangan meminta belas kasihan dari Kaisar. Bagaimana seharusnya dia dihakimi? Kejahatan apa? Biar aku pikirkan dulu. Laksamana Chao, aku akan membawa pangeran ke penjara dulu. Dan tunggu instruksiku. Ya, bawa tahanan itu pergi. Getai, apa kamu memikirkan ayahmu? Ya, aku benar-benar tidak menyangka. Aku malah menangkap ayahku sendiri. Jika ayahku dihukum mati, aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kamu mengetahui rencana kami saat aku dikubur. Lalu kamu membantuku menangkap pembunuh itu bersama. Selain itu, tidak ada dari kita yang menyangka pembunuh ibuku adalah ayahmu.
Aku tidak menyangka dendam generasi sebelumnya akan menyebabkan tragedi seperti ini. Han Xiang, apakah kamu akan membenciku karena ini? Sejujurnya, aku tidak bisa memaafkan ayahmu pada awalnya. Tapi kemudian aku memikirkannya dengan hati-hati. Ayahmu terlalu mencintai ibuku, sampai dia kehilangan akal sehatnya. Aku tidak punya kebencian padanya sekarang. Aku tahu kamu tidak bersalah. Bagaimana aku bisa melampiaskan amarahku padamu? Han Xiang, terima kasih atas kemurahan hatimu. Pangeran Ge, aku tahu kamu pasti merasa sangat bersalah. Kamu sendiri yang menangkap ayahmu. Tapi aku pikir Kaisar mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Menyayangkan nyawa ayahmu. Aku harap begitu. Sekarang tergantung bagaimana Kaisar akan menghakimi. Putri, mari kita pergi ke sana. Baik. Lihat, di sana sangat indah. Lihat gadis cantik itu. Hey gadis. Yidang, aku minta maaf untukmu. Aku benar-benar minta maaf untukmu. Yuk. Cinta yang pernah dalam. Kebenciannya pun dalam. Tapi kebencian membutakan mataku. Tatsu. Mengingat kembali 20 tahun ini, aku tidak pernah merasa tenang. Aku merindukan Yidan setiap hari. Sekarang aku memiliki pencerahan besar. Aku menyesal. Semua masalah berasal dari hanya kematian yang bisa melegakan hati nurani rakyat. Orang-orang di masa lalu belajar dari ini. Jangan biarkan cinta berubah menjadi benci, menyakiti orang lain dan menghancurkan dirimu sendiri, dan menyesal seumur hidup.
Idan. Aku meminta maaf kepadamu secara pribadi. Hentikan. Biarkan dia menggembuninya. Katai. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah kami. Kamu dengga? Kamu pembunuh ayahku. Jangan pernah kembali. Yang mulia, mengapa kamu harus melakukan ini? Pangeran Katai. Bagaimanapun, dia adalah keponakan pangeran. Hei, kepala rumah tangga. Paisakah kamu diam? Aku beritahu kamu. Jika Katai menginjakkan kaki di rumah kami lagi, kau yang akan pergi. Tidak apa-apa, Manajer Zhao. Kamu tidak perlu berbicara untukku. Ini semua salahku. Getai, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku tidak menyangka Han Xiang adalah seorang putri. Bengkel pakaian kita memiliki seorang putri. Dan kita bahkan makan dan tidur bersama sang putri. Dan kita adalah saudara yang baik. Ya, kita sangat beruntung. Jah. Wow. Han Xiang, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun putri ini. Tentu saja, Putri Han Xiang selalu yang tercantik. Junzu, tadi kamu makan permen kacang lagi? Mulutmu sangat manis. Junzu, dia benar. Han Xiang, oh tidak. Kamu harus dipanggil putri. Mulai sekarang, pakaianmu akan dibuat oleh kami. Nah, atau kamu bisa memberikannya ke bengkel Yujin Xiu kami. Keterampilan kami tidak kalah dengan Siku. Hei, Rong, kamu terlalu sibuk dengan bisnismu di luar. Apakah kamu ingin berbisnis di istana kami? Hei, ada apa? Aku bersedia menjadikan putri sebagai tamu kami. Ke bengkel Yujin Xiu kami. Tidak mungkin. Hei, Rong. Oke. Bibi Rong, Tong Siko. Kalian sudah bertengkar sejak kecil dan masih tidak mau berhenti. Bibi Rong, aku hanya bercanda. Bibi Rongmu dan aku, kami selalu bertengkar seperti ini. Ibu Suri datang. Oh, kalian sangat ramai. Sangat bahagia. Lihat Ibu Suri. Banggan. Terima kasih, Yang Mulia. Oh, sangat cantik. Oh, ada apa, Yang Mulia? Oh, ini semua hadiah dari Selir dan Menteri. Nanti, mereka akan datang melihatmu satu persatu. Maria, bukankah dia harus tinggal di istana sepanjang hari untuk menemui tamu? Ibu Suri. Mengapa Anda tidak menolak mereka? Tidak, mereka sangat menghargai Anda sehingga datang untuk melihat Anda. Ini adalah aturan di istana. Sekarang, Anda sudah menjadi putri, dan
Anda perlu segera terbiasa dengan etiket istana ini. Anda tidak bisa menolak. Anda tahu? Ya, Han Xiang tahu. Ah, ya ampun. Apakah Getai belum datang untuk melihat Anda belakangan ini? Pangeran Lai sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah suasana hatinya sudah tenang. Saya sedikit khawatir. Kasim Wang. Kasim Wang. Tidak perlu berlutut, Gui'er. Apa yang Anda inginkan dari saya? Kasim Wang, Putri Han Xiang memerintahkan Anda untuk meninggalkan istana besok. Untuk mengundang Pangeran Gedai ke istana untuk bertemu dengan Putri. Tolong beritahu Putri. Saya akan lakukan seperti yang dia katakan. Kasim Wang. Putri juga meminta Anda untuk melakukan satu hal. Gudang C kami telah menghasilkan Putri Xian-Xian, yang merupakan kehormatan tertinggi. Kita semua mendapat manfaat darinya. Bukan begitu? Dulu, Putri Han Xiang adalah Xiu Kui. Ketika pertama kali masuk ke gudang C, dia membuat masalah sepanjang hari. Seperti itu, dulu. Kita semua tidak memberikan wajah yang baik kepada Putri Han Xiang. Kita semua membencinya. Bahkan saat tidur, tidak ada yang mau berbagi kamar dengannya. Hanya Chunzu yang mau berbagi kamar dengannya. Tidak, sekarang Han Xiang selalu menganggap Chunzu sebagai saudari terbaiknya. Putri Xian-Xian benar-benar memperlakukan saya sebagai saudari terbaiknya. Tetapi ketika saya memikirkan apa yang saya lakukan padanya sebelumnya, saya merasa sangat bersalah. Chunzu, jangan sebutkan masa lalu. Putri Hanying telah memaafkanmu. Mulai sekarang, kamu harus belajar dari pelajaran ini. Namun, segala sesuatu benar-benar tidak terduga. Ambil contoh Putri Xian-Xian dan Suoyan. Mereka berdua masuk istana pada waktu yang sama. Tapi siapa yang menyangka, nasib mereka akan berakhir sangat berbeda. Jadi, kamu harus ingat bahwa jangan melakukan perbuatan baik karena alasan kecil. Dan jangan melakukan kejahatan meskipun itu kecil. Tong Xikong, kamu sangat hebat. Hanya karena hal ini, kamu juga bisa memberikan pelajaran moral. Jangan khawatir. Nezahatmu padaku. Kita semua sudah mengingatnya. Ya, kita semua ingat. Kita semua mengingatnya. Kita semua ingat. Jangan khawatir. Gomong-gomong. Baju yang kita kirim beberapa hari lalu. Aku penasaran apakah Putri Han Xiang akan menyukainya. Dia berasal dari Xiu Kui. Apakah dia akan kritis terhadap kerajinan kita? Ya, Putri Hanying bukan Suoyan. Dia memiliki hati yang sangat baik. Bahkan jika sang putri benar-benar tidak menyukainya, dia tidak akan mengkritik kerajinan kita. Jangan terlalu khawatir. Tapi ketika Suoyan pertama kali datang ke departemen pakaian, dia cukup ramah dengan kita. Sejak dia menjadi putri, dia berubah total dari dalam dan luar. Ya, kamu benar. Aku harap Putri Hanying tidak akan seperti Suoyan. Oh, kalian ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo kita bekerja. Ya, Lihat, Kasim Wang. tidak perlu Sunan. Terima kasih, Kasim Wang. Aku penasaran apa perintahmu untuk gudang pakaian kita. Kepala Akuntan Tong, aku bertanya padamu. 2 hari lalu. 2 set jubah yang dibuat untuk Putri Han Xiang. Siapa yang menjahitnya? Ada masalah apa? Aku bertanya padamu. Kenapa kamu banyak bicara? 2 jubah itu dibuat oleh semua saudari di lemari pakaian C kita. Kasim, apakah 2 jubah yang kita kirim tidak memuaskan Putri? Aku tidak yakin apakah Putri puas. Tapi Putri sudah memerintahkan semua gadis yang ikut menjahit jubah untuk berkumpul di luar aula Harmoni Agung. Apa yang Putri ingin kita lakukan di sana? Apakah jubah yang kita buat tidak disukai Putri Han Xiang dan dia akan menghukum mati kita semua? Baiklah. Cukup, jangan banyak bicara lagi. Singkatnya, Putri sudah memerintahkan. Jangan sampai terlambat nanti. Kalau tidak, jika Putri menyalahkan kita, kalian semua akan kehilangan kepala, tahu? Ini Tong Sigu. Jika tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Selamat tinggal, ayah mertua. Tong Sikong, ada apa? Apakah benar Putri Han Xiang begitu kejam? Untuk membunuh kita semua? Tidak mungkin. Aku belum ingin mati. Tong Sikong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tong Sikong, apa yang harus kita lakukan? Semuanya sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Wang Ganggang.
Apa yang Putri inginkan dari kita? Aku tidak tahu. Jangan takut. Putri tidak akan setidak masuk akal itu. Lihat, Kasim Wang, tidak perlu berterima kasih padaku. Kasim Wang, di mana Putri? Apakah jubah yang dikirim oleh gudang pakaian kita tidak memuaskan Putri? Jadi dia memanggil kita ke sini. Jika begitu, tolong bantu kami untuk membela. Dan beri kami kesempatan. Semua gadis di gudang pakaian kita akan segera memodifikasinya. Dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Putri. Aku mohon, sampaikan ini kepada Sang Putri. Siapa bilang Sang Putri tidak puas dengan pakaian kita? Jika Sang Putri puas dengan pakaian kita, mengapa kau memanggil kami di tengah malam? Memanggil kami semua ke sini. Dan ada begitu banyak prajurit yang berjaga. Apalagi kalau bukan untuk memenggal kepala kami. Jah, Kasim Wang. Putri tidak benar-benar akan memenggal kepala kami, kan? Kasim Wang, mengapa kau tertawa? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa Sang Putri memanggilmu ke sini untuk dipenggalkan? Bukan begitu? Tentu saja tidak. Sang Putri sangat menyukai 2 set pakaian yang kalian buat. Dia menghargai kontribusi kalian dalam pembuatan pakaian. Jadi dia memintaku untuk memanggil kalian ke sini, agar kalian semua bisa menonton kembang api bersama. Ah, menonton kembang api. Ini benar-benar hebat. Kasim Wang. Putri, lelucon ini benar-benar terlalu besar. Yang membuat kami semua bingung. Ya, aku benar-benar takut tadi. Aku bilang bahwa Putri Xian baik hati. Dia tidak akan pernah menyusahkan kami. Putri Xian seharusnya datang sendiri. Tetapi sayangnya sang ibu suri membawanya ke sebuah jamuan. Jadi Putri Han Xiang khusus memintaku untuk memberitahumu. Ada satu hal lagi. Sang Putri memintaku untuk menyampaikan kepadamu. Kalian semua dengarkan baik-baik. Putri Hanying. Dia memahami kerja keras semua gadis cantik. Dia telah mengizinkan semua gadis di depot pakaian sutra untuk pulang mengunjungi keluarga. Dan masing-masing dari kalian akan menerima 100 tael emas. Terima kasih, Putri. Alah, semua bangun. Kalian harus secara pribadi berterima kasih kepada Putri Xian. Jah. Sangat indah. Lihat, sangat indah. Aku belum pernah melihat kembang api seindah ini sebelumnya. Lihat, lihat. Ah. Putri Xian. Terima kasih. Junzu berharap Anda damai dan bahagia selamanya. Ah. Ya. Ama. Aku, nak, Putri Hanying. Aku melakukan kesalahan besar. Tolong maafkan aku. Nak. GET.
Kau membunuh ayah kita. Membunuh ayah kita. Berani-beraninya kau berlutut di sini? Haha, aku tahu aku menyesal pada ayah. Aku beritahu kamu. Jika ayah kita tahu, dia tidak ingin melihatmu berlutut di sini. Pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku ingin berlutut di sini dan meminta maafnya. Kamu tidak pergi, ya? Kamu tidak pergi? Pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Hendren, hentikan, atau seseorang akan terbunuh. Direktur Zhao. Tuan Zhao, jangan khawatir tentang aku. Biarkan mereka bertarung. Aku pantas menerimanya. Direktur Zhao, kamu dengar itu kan? Bagus sekali. Hari ini aku akan menghibur kamu. Aku akan membunuhmu sampai mati. Hei, Hendren, cukup hentikan. Taya. Tai ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu melakukan ini? Ini salahku. Jika bukan karena aku, bagaimana ayahku bisa mati? Yuisi Shite. Anakmu sudah mengaku. Jadi hari ini aku harus di depan ayahku. Membunuhnya untuk ayahku. Jangan gegabah, bisakah kita bicara pelan-pelan? Lucu sekali. Hasil ini, apa lagi yang bisa dikatakan? J'ai membunuh ayahku. Aku ingin membalas dendam untuk ayahku. Bohai, kematian ayahmu tidak ada hubungannya dengannya. Dia merasa bersalah dan ingin membebaskan dirinya. Dia ingin membebaskan dirinya. Selain itu, dia adalah adik Kaisar. Kaisar tidak mungkin membunuhnya karena ini. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan Getai. Damn. Kamu adalah ibunya. Jadi wajar kamu membelanya. Aku tidak peduli, tapi dia membunuh ayahku. Aku ingin dia membayarnya. Aku ingin dia membayarnya. Baiklah, hari ini kalian berdua hanya ingin memukulinya sampai mati. Untuk melampiaskan amarah, kan? Kalau begitu, bunuh aku dulu. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani? Anakmu membunuh ayahku. Kamu, sebagai ibunya, tidak bisa lepas dari ini. Aku akan mengabulkan kalian berdua hari ini. Hei, hentikan. Oh. Pangeran Ge dan Putri Han Xiang mengundangmu ke istana. Han Xiang memintaku masuk istana. Baik. Lila kamu. Kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu. Sebenarnya, Putri sudah mencarimu selama berhari-hari, dan sepertinya terburu-buru. Yang mulia, ketika kamu bertemu Putri nanti, bisakah kamu langsung bertanya padanya? Kasih Wang. Sebelum aku masuk istana untuk menemui Putri, aku ingin mempersiapkan diri dulu. Tidak masalah.
kupu-kupu giok berarti. Getai, sudah lama aku tidak melihat akrobat. Maukah kamu mengajakku menonton? Hahaha.